Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rail lovers dimanapun Anda berada, saya kali ini ditemani dengan Pak Umam. Halo. Dari Universitas Banten Jaya. Dan satu lagi Pak sopir kita ini Kang dengan siapa Kang? Kang Dani dari Gunung Karang. Dari Gunung Karang. Dan sekaligus ini penguasa laut ya. Laut Pulau Tunda ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan menuju ke Bumi Jaya untuk melakukan melihat-lihat ya, sekaligus ngobrol dan barangkali penelitian lah di sana kaitannya dengan dunia gerabah. Ya, ini akan saya hadirkan kepada Anda semua Rail lovers. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube Rahmat LDHS. Ini dia perjalanannya ya. Terima kasih. Pak, makanya tadi harus terbaik serang. Oh gitu. Terkait kerjana apa di Selamat sampai jam itu lah Pak. Set doang eta. Satu rata. Rail lovers dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini saya berada di Bumi Jaya. Nah, kegiatan saya hari ini adalah ikut melihat tentang bagaimana pembuatan gerabah di Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Umam dan juga Pak Dani ya, yang pada sore hari ini ikut melihat langsung bagaimana pembuatan gerabah. Tapi sayang orangnya yang punya belum pulang, lagi mengantarkan anaknya ke pesantren. Tapi boleh lihat-lihat terlebih dahulu. Ayo. Baik Rail lovers, ini adalah gerabah-gerabah yang dihasilkan dari masyarakat Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis gerabah yang katanya gerabah-gerabah ini sudah sangat terkenal sekali. Nah, kebetulan pada sore hari ini ada Pak Umam. Pak Umam, bisa saya tanya terlebih dahulu ya. Pak Umam, gerabah di Bumi Jaya ini sudah cukup terkenal, Pak? Ya, sungguh terkenal ya. Ya. Tidak hanya dikonsumsi untuk di wilayah sekitar Serang dan Banten pada umumnya, juga sudah dikenal hingga Bali. Sampai ke Bali juga? Ke Bali juga. Kan di sana ya kan, karena kualitas tanah dari gerabah di Bumi Jaya ini memiliki kualitas tersendiri dibanding dengan yang lainnya. Oh gitu. Sehingga banyak diminati oleh orang-orang yang ada di Bali. Mungkin Pak Umam tahu kira-kira Pak Umam ini yang punya siapa ini Pak Umam? Ini yang punya Pak Haji Suhaimi. Pak Haji Suhaimi ya. Pak Umam, barangkali kita sedikit tanya ini dong, harganya berapa ya, ukuran-ukurannya Pak Umam ya? Coba Pak Umam. Saya kurang begitu, ini saya tutup ya karena corona ya. Gimana? Begitu paham ya. Artinya secara detail saya kurang begitu paham. Akan tetapi saya pernah membeli sebuah gerabah? Ya, gerabah penting. Itu sebenarnya untuk cuci tangan. Untuk kisaran masih harga di bawah 100.000. 100.000, iya. Mungkin kisarannya dari harga yang paling terkecil ya. Itu ya kali ya. Mungkin sampai yang tadi ini mungkin udah di atas jutaan. Yang gede-gede ini ya. Oh iya. Menariknya ini sudah ada dipajang di pendopo Kabupaten Serang salah satu. Iya. Pak Umam, ini hasil warga masyarakat atau punya Pak Haji sendiri? Kira-kira saya begitu tahu, tanya ke Pak Haji ya. Oke. Baik Rail lovers dimanapun Anda berada, kali ini saya bertemu dengan Kang Dani. Kang Dani ini adalah dia ikut dalam kegiatan Pokdarwis, Kang. Ya. Kelompok Sadar Wisata sebagai wakil ketua di Provinsi Banten. Nah, Kang Dani, saya ingin bertanya-tanya nih, kira-kira dengan adanya pengrajin gerabah semacam ini bisa nggak sih sebenarnya meningkatkan kesadaran bagi wisata masyarakat Banten? Kira-kira pandangannya seperti apa? Ya, kesadarannya yaitu terkait dengan potensi sebenarnya ini adalah yang sangat begitu
besar. Di antaranya adalah ini adalah sebuah warisan leluhur kita yang harus benar-benar dikembangkan. Terutama adalah yaitu terkait dengan masyarakatnya. Di sini semuanya harus memerlukan yaitu dorongan dan serta bagi masyarakat yang ada di Indonesia, tidak hanya dalam arti istilahnya untuk mendorong, juga dalam arti istilahnya memanfaatkan supaya termotivasi bahwa Gerabah ini adalah suatu alat Pak ya, suatu alat yaitu untuk kebutuhan masyarakat yang ya. juga memiliki nilai estetika Ya, dan ya. seni yang tinggi. Ya. Bang Dani, saya ingin tanya, kira-kira pemasaran semacam ini kalau di Banten atau luar Banten peminatnya tinggi nggak ya? Ya, untuk sementara ini yang kami gerakan khususnya dari pihak Pemdanwis pertama adalah pembinaan dan sekaligus juga kita mengarahkan tidak hanya itu juga, ada juga dari lembaga lain yaitu dari Universitas Banten Jaya, terutama dengan Pak Umam. Beliau adalah selaku sosok yang begitu motivasi khususnya para pengrajin yang ada di seluruh provinsi Banten. Iya. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian Pokdarwis melihat kerajinan gerabah di Bumi Jaya ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, memiliki kebermanfaatan juga dan nilai ekonomis, lalu didukung dengan kerjasama dengan Unggah Jaya dan Pak Umam tadi. Pak, harusnya penjualan gerabah semacam ini bisa nggak ini dibawa ke ranah digital atau bahkan di online kan begitu kira ke arah sana nggak kira-kira, karena kan zamannya sudah memasuki era 4.0 ya, digitalisasi. Ya, untuk sementara ini mungkin bagi kelompok-kelompok yang ada di kampung Bumi Jaya ini, Kecamatan Kuras, Kabupaten Pandeglang, untuk sementara ini Kabupaten Serang, ya untuk sementara ini mereka sudah yang melapor dengan media, khususnya dengan via di grup WA, dengan di Facebook, dengan di IG, mungkin belum terfasilitasi khususnya bagi bidang-bidang promosi yang ada di Provinsi Banten. Ya, dan kami minta mohon juga terutama untuk para media, tolonglah bantu disebarluaskan lebih jauh lagi, karena untuk sementara ini permohonan gerabah mungkin ini juga sudah nyampe terutama Sumatera, tidak hanya Sumatera juga, terutama yang prioritas itu adalah Bali, karena Bali itu dengan kampung adatnya yang sangat kental, masih memakai kearifan lokal yang begitu sangat menilai khususnya dengan kebudayaan. Ya, Kang, terakhir nih, pemerintah kaitannya dengan kerajinan gerabah semacam ini support terhadap mereka para pelaku pembuat gerabah? Ya, untuk sementara sih alhamdulillah mereka support juga. Mungkin juga satu pertama adalah keterbatasan anggaran. Yang kedua mungkin karena di masa COVID ini mungkin tidak terlalu begitu jor-joran. Ya, karena semuanya harus menjaga kesehatan. Kan statement terakhir dong untuk masyarakat Bumi Jaya dan pada anak-anak muda yang saat ini barangkali sudah nggak mau main-main buat kayak begini karena sudah tergilas dengan teknologi. Apa statement terakhirnya? Dan saya yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kearifan lokal dan kebudayaan khususnya yang ada di Indonesia, terutama yang di Banten ini yaitu di desa Bumi Jaya, semuanya bagi masyarakat khusus yang ada di Indonesia itu untuk mendorong bagi kaum milenial, itu terutama ya dengan datang ke sini belajar, tidak hanya belajar juga untuk membantu promosi khususnya di bidang itu, yaitu dengan baik itu IG ataupun itu Facebook gitu, supaya bisa dikenal lagi oleh masyarakat lebih luas. Oke. Itu tadi ya pesan terakhir dari Bang Dani selaku Wakil Ketua Sadar Wisata Provinsi Banten. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Ramadhan DHS dan nantikan berita-berita terupdate, terkini, dan juga terpopuler di channel YouTube Ramadhan DHS. Bang, atau ya, luar biasa. Sip. Salam Indonesia, Indonesia selalu jaya.